Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunur Hayati dari Fakultas Ilmu Keislaman, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Alia Kuningan semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian mengenai analisis strategi pemasaran bank dalam upaya meningkatkan jumlah minat nasabah terhadap produk gadai emas syariah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, dosen pengampu Bapak Ari Fauzan, SHI, MEI. Pada bab pertama, yaitu ada pendahuluan. Adapun latar belakang masalahnya, di mana pada latar belakang masalah ini membahas tentang bank syariah. Bank adalah lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya, dengan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank dan lembaga keuangan bergerak di bidang keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Selain menyediakan produk penghimpunan dan penyaluran dana, perbankan juga secara profesional menyediakan berbagai jasa keuangan. Salah satu dari produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya ialah gadai emas atau rahen. Gadai emas ini merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk perhiasan maupun batangan. Gadai syariah hampir mirip dengan gadai konvensional, yaitu sama-sama menyalurkan pinjaman dengan jaminan atas barang-barang. Adapun perbedaan dalam gadai syariah dan konvensional. Pada gadai syariah, sistem gadainya menghindari pemberian bunga atas transaksinya, sedangkan pada gadai konvensional adanya sistem bunga yang dipakai. Perbankan syariah Indonesia pada tahun 2022 meraih laba sebesar 987 miliar pada kuartil pertama. Saat itu, gadai emas BSI memperoleh 8,96%, dan pada kuartil ketiga, pembiayaan gadai mengalami kenaikan sebesar 37,32%, di mana hal ini menjadi sebuah pencapaian perusahaan. Dan sedangkan pada tahun yang sama, BSI mencatat pertumbuhan pembiayaan gadai dan cicilan emas di tahun 2022, di mana gadai dan cicilan emas ini mengalami pertumbuhan outstanding atau pembiayaan secara signifikan sebesar 29,4%. Setelah latar belakang masalah, ada rumusan masalahnya, di mana rumusan masalah ini membahas mengenai masalah-masalah yang ada dalam proposal penelitian. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan strategi pemasaran yang digunakan oleh bank dalam meningkatkan jumlah minat nasabah terhadap produk gadai emas syariah. Dan yang kedua, apa kendala yang dihadapi oleh bank dalam melaksanakan kegiatan pemasaran produk gadai emas syariah. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan strategi pemasaran yang digunakan oleh bank syariah dalam meningkatkan jumlah minat nasabah terhadap produk gadai emas. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh bank syariah dalam melaksanakan kegiatan pemasaran produk gadai emas. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis sebagai motivasi untuk memahami tentang strategi pemasaran syariah dalam upaya meningkatkan jumlah minat nasabah terhadap produk gadai emas syariah. Yang kedua, bagi peneliti lainnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan perbandingan untuk penelitian yang sudah ada dan penelitian yang akan datang. Yang ketiga adalah bagi perbankan, sebagai motivasi bagi perusahaan untuk dapat mengembangkan strategi pemasaran, terutama pada produk gadai emas syariah. Yang keempat adalah bagi masyarakat, sebagai bahan pengetahuan mengenai perbankan syariah, khususnya pada produk gadai emas. Bab 2 mengenai landasan teori, di mana di dalamnya ada kajian pustaka yang membahas mengenai bank syariah, strategi pemasaran, dan gadai emas. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan pembiayaan atau usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip bank syariah
yaitu prinsipnya tidak mengenal konsep bunga dan tidak mengenal peminjaman uang selain prinsip bagi hasil. Dan dalam bank syariah pun terdapat kendala dalam bank syariah, yaitu pertama adanya kendala dalam permodalannya, di mana permodalan ini belum adanya keyakinan yang kuat pada pihak pemilik dana akan prospek dan masa depan keberhasilan bank syariah, sehingga ditakutkan dana yang ditempatkan akan hilang. Yang kedua adalah peraturan perbankan, di mana peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, dan yang keempat adalah sosialisasi, di mana bank syariah belum secara luas memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan usaha perbankan syariah secara maksimal. Yang ketiga adalah Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. adalah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283, di mana Allah berfirman, "Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang." Dan dalam hukum gadai emas pun ada ijma'nya. Ijma' jumhur ulama berpendapat bahwa boleh dalam perjanjian gadai hukum tersebut dapat diambil praktek rahan secara normatif dan teknis, antara lain bolehnya menahan harta orang lain sebagai jaminan utang pada dasarnya untuk kebutuhan konsumtif. Terus juga pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab murtahin, sehingga dia boleh menarik biaya pemeliharaan dengan akad ijaroh. Terus yang ketiga ada kepemilikan barang tetap pada rahim, sehingga biaya pemeliharaannya menjadi tanggung jawabnya. Dan adapun yang keempat, pemanfaatan barang jaminan tetap pada rahim kecuali diizinkannya dimanfaatkan oleh murtahin. Dalam gadai emas pun terdapat perbedaan antara gadai emas syariah dan gadai emas konvensional, di mana gadai syariah menggunakan prinsip hukum Islam, sedangkan gadai konvensional menggunakan hukum perdata, dan gadai syariah menggunakan sumber hukum dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad, sedangkan gadai konvensional menggunakan sumber hukum KUH perdata. Kerangka pemikiran dalam strategi pemasaran produk gadai emas di bank syariah memiliki strategi bauran marketing, di mana marketing mix ini menggunakan bauran 4P, yaitu produk, price atau harga, place tempat, dan promotion atau promosi. Strategi pemasaran ini merupakan tahapan pemasaran yang dapat dikuasai dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga bauran pemasaran dapat dijelaskan sebagai gabungan dari seperangkat alat pemasaran yang sebagian dikuasai oleh perusahaan dalam upaya mencapai tujuan dalam tujuan.
Dengan menggunakan bank pemasaran tersebut, Bank Syariah dapat melihat jumlah perkembangan minat nasabah setiap tahun, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Bab ketiga mengenai metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis strategi pemasaran bank dalam upaya menarik minat nasabah terhadap produk gadai emas syariah, yaitu menggunakan metode kualitatif, di mana metode ini dapat dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian atau sebagai metode pengumpulan data. Tempat yang mungkin akan dijadikan tempat penelitian itu di Bank Syariah Indonesia. Data dan sumber datanya. Data dan sumber data saya menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer digunakan untuk mendapatkan informasi langsung tentang strategi pemasaran bank dalam upaya meningkatkan jumlah minat nasabah setiap produk gadai emas syariah. Terus data sekundernya dapat digunakan untuk tujuan memperkuat penemuan dan melengkapi informasi dari jurnal, tesis, hasil studi, dan sebagainya. Dan ada teknik pengumpulan datanya. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, di mana observasi ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data, sehingga karakteristik yang khas dibandingkan dengan teknik lainnya, yaitu wawancara dan kuesioner. Terus ada juga wawancara, di mana wawancara ini merupakan metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melakukan kontak verbal atau tatap muka langsung dengan sumber data atau narasumber, baik dalam situasi nyata maupun dalam situasi yang khusus dibuat untuk tujuan tersebut. Terus juga ada dokumentasi, di mana dokumentasi ini dalam hasil observasi dan wawancara membutuhkan gambar untuk menggambarkan atau memperjelas keadaan dan kondisi saat wawancara atau observasi, dikumpulkan dalam rangka membantu memperjelas situasi dan kondisi di lapangan. Sekian presentasi proposal penelitian mengenai analisis strategi pemasaran bank dalam upaya meningkatkan jumlah minat nasabah terhadap produk gadai emas syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.